Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai jembatan Wheatstone yang merupakan bab listrik dinamis fisika kelas 12. Video ini berisi penjelasan singkat mengenai prinsip jembatan Wheatstone pada rangkaian setimbang beserta 5 soal dan pembahasannya. Soal-soal dalam video ini bisa didapatkan pada link yang tertera pada bagian deskripsi. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan untuk teman-teman yang mau belajar untuk mengeksplorasi video-video lainnya. Ayo kita langsung mulai. Ya, ini adalah jembatan Wheatstone ya, jadi gambar seperti ini. Ada sebuah rangkaian terdiri dari R1, R2, R3, R4, dan biasanya titik ini dan titik ini dihubungkan oleh hambatan R5. Tapi untuk kali ini kita gantikan dengan galvanometer yang fungsinya untuk mendeteksi adanya arus listrik yang akan mempengaruhi rangkaian ini. Nah, untuk kasus di mana arus yang melewati galvanometer 0, maka dikatakan bahwa rangkaian ini dalam keadaan setimbang dan berlaku nilai dari R1 kali R4 itu akan sama dengan R2 kali R3. Ini dengan syarat arus yang melewati IG ini 0 atau beda potensial ini dan ini adalah 0, atau kalau di sini ada hambatan R5 maka hambatan melewati arus yang melewati R5-nya bernilai 0, maka dipenuhi ini. Dari sini kita juga bisa mencari nilai salah satu hambatan ketika IG-nya bernilai 0, misalkan R4, maka kita bisa mencari dari nilai R2 kali R3 dibagi dengan R1. Ini adalah rangkaian yang disebut sebagai jembatan Wheatstone. Bentuk lain dari jembatan Wheatstone seringkali muncul seperti ini ya. Jadi di sini ada R5 ya, atau dipasang galvanometer dengan arusnya 0, maka berlaku R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Bentuk lain juga sering muncul seperti ini ya. Ini biasanya dihubungkan oleh hambatan R5 atau digantikan dengan galvanometer. Nah, ketika IG-nya bernilai 0, maka R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Bentuk lain seperti ini agak sedikit berbeda ya, kebalikan dari yang ini. Jadi, ketika hambatan R5 di sini arusnya bernilai 0 atau digantikan dengan galvanometer yang bernilai 0, maka hasil kali R1 dengan R4 akan sama dengan R2 kali R3. Dan bentuk satu lagi yang sering muncul seperti ini juga, ya ini R5-nya atau digantikan dengan galvanometer. Ketika IG-nya bernilai 0, maka nilai R1 kali R4 akan sama dengan R2 kali R3. Soal nomor 1, jika galvanometer yang menghubungkan A dan B pada gambar berikut tidak menyimpang atau 0, tentukan nilai dari R. Ya, ini karena harus melewati galvanometer yang bernilai 0, maka perkalian R ini 100 kali 40 akan sama dengan 200 dikalikan dengan gabungan dari R dan 100 ohm. Jadi saya bisa hitung dulu R paralel, yaitu 100 kali 40 dibagi dengan 200 ya. Ini coret 2, jadi tinggal 40 bagi 2 yaitu 20 ya. Ini adalah R paralel yang dibentuk antara 100 ohm dengan R. Jadi sekarang kita bisa mudah menghitung nilai R-nya menggunakan R paralel sama dengan hasil kali dibagi hasil jumlah. Jadi kita kalikan antara R dan 100, kemudian dibagi dengan jumlahnya R dan 100 ya. Jadi seperti ini, 100 kali R per 100 tambah R, dan nilainya harus sama dengan ini ya, 20. Kemudian kita kali silang ya, ini 100 R sama dengan 20 kali 100 2000, 20 kali R 20 R. Kita gabungkan R-nya ke sebelah kiri, 80 R sama dengan 2000, atau R-nya kita dapatkan 25 ohm. Soal nomor 2. Jika beda potensial listrik diterapkan pada titik P dan Q, maka hambatan antara P dan Q adalah, jadi ini adalah sebuah rangkaian. Mari kita cek terlebih dahulu ya, untuk mengecek apakah arus melewati I50, yaitu dengan cara mengalihkan antara ini dan ini, 2 dengan 6. Apakah sama dengan 3 kali 4? Ya, tentu saja sama ya, 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4.
Nah, ini berarti arus yang melewati bagian ini, R5, yang 5 ohm ini bernilai 0. Artinya ini tidak terpakai dalam rangkaian ini, karena arusnya bernilai 0. Sehingga kalau kita mau menghitung hambatan antara P dan Q, ya ini tidak diperhitungkan. Jadi seperti ini. Sehingga dengan mudah kita bisa mencari R totalnya itu dengan cara seri ya. Yang bagian atas, seri bagian bawah, kemudian diparalelkan jadi sebagai berikut ya. Yang atas terlebih dahulu kita sebut R seri 1. Caranya ya kita tambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian bagian bawah R seri 2 ya, itu 3 dan 6. Kita tambahkan lagi menjadi 9. Nah, setelah itu RS1 dan RS2 itu membentuk rangkaian paralel. Jadi kita gunakan rumus rangkaian paralel, yaitu hasil kali bagi hasil jumlah ya. 6 kali 9 dibagi 6 tambah 9. Atau sama dengan 54 per 15 diperkecil ya, dibagi 3 dulu. 18 per 5 atau sama dengan 3,6 ohm. Jadi hambatan total antara ujung P dan Q adalah 3,6 ohm. Soal nomor 3, perhatikan rangkaian jembatan meter dalam keadaan setimbang. Kawat PQ memiliki hambatan 1 ohm per cm. Jadi kawat PQ ini hambatannya 1 ohm per 1 cm. Tentukan hambatan kawat X dan arus yang ditarik dari baterai. Jadi ini adalah gambar suatu rangkaian yang dihubungkan dengan kawat seperti ini dan dihubungkan dengan galvanometer untuk mengecek adanya arus listrik. Ternyata dibuat sedemikian rupa, digeser sehingga arus yang melewati galvanometer bernilai 0 dan terjadi keseimbangan seperti ini gambarnya. Saya gambar ulang ya, yaitu menggantikan nilai ini menjadi hambatan. Jadi di sini 40 cm berarti bernilai 40 ohm ya. Kemudian yang 60 cm bernilai 60 ohm. Dan ini adalah setimbang, jadi arusnya melewati ini galvanometer bernilai 0. Nah, untuk itu kita akan menyelesaikan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone ya, 60 kali X sama dengan 40 kali 6. Jadi X-nya bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu 4 ohm. Nah, sekarang bagaimana arus yang melewati baterai ini? Berikut penjelasannya. Kita cari rangkaian seri dulu. 6 dengan 4 itu membentuk 10 ohm seri ya. Kemudian yang bawah RS2 40 dan 60 membentuk hambatan totalnya 100 ohm. Seperti ini ya. Nah, setelah kita dapatkan ini baru kita menghitung rangkaian paralelnya antara yang RS1 dan RS2. Hasil kali bagi hasil jumlah ya. 10 kali 100 dibagi 10 tambah 100 disederhanakan jadi 100 per 11 ohm. Jadi ini adalah hambatan totalnya. Jadi kalau kita mau menghitung arus listrik, tinggal gunakan hukum ohm, I sama dengan E per R tambah R. E ini adalah gaya gerak listrik ini 6 volt. R di sini adalah hambatan dalam baterai. Di sini tidak disebutkan punya hambatan dalam, berarti bernilai 0. Sehingga arusnya tinggal kita bagi 6 dibagi dengan hambatan totalnya adalah 100 per 11. Atau kita dapatkan 66 per 100 ampere. Nomor 4. Sebuah rangkaian listrik terlihat seperti gambar. Voltmeter yang hambatannya 400 ohm digunakan untuk mengukur beda potensial listrik antara P dan Q. Tentukan hasil pengukuran voltmeter tersebut. Ya, ini gambarnya. Di sini voltmeter memiliki hambatan 400 ohm. Kalau saya gambar kembali ya, ini mula-mula ada 100 ohm di tengah sini. Ini adalah hambatan 400 ohm. Nah, di sini ada hambatan dari voltmeter yang nilainya 400 ohm. Nah, ini kita bisa cek dulu ya, apakah dia memenuhi kesetimbangan ya. Jadi kalau kita hitung, maka kita hitung dulu R paralel antara 400 dengan 400 ya, tentu saja tinggal setengahnya, yaitu 200 ohm. Kemudian kita cek hasil kalinya, ini kali dengan 100, apakah sama dengan 100 kali 200. Berarti
kalau sama ya berarti dipenuhi ya, bahwa nanti arus yang melewati 100 ohm itu bernilai 0. Kalau kita misalkan arus yang melewati baterai itu kita sebut I, maka nanti I ini akan terpecah jadi 2. Tapi karena ke atas ini 300 ohm ya, dari 100 dan 200, dan bawah juga 300 ohm yaitu dari 100 dengan 200 ya, maka arus yang terbagi di sini akan sama besar ya, yaitu setengah I ke atas dan setengah I ke bawah. Jadi kalau kita mau menghitung nilai VPQ ya, berarti kita hilangkan dulu yang 100 ohm ini, kemudian nanti setengah I ini kita kalikan dengan R paralelnya atau RPQ-nya di bagian atas ya. Oke, nah sekarang kita akan hitung dulu arusnya. Jadi ini 400 dengan 400 tadi 200 ya. 200 dengan 100 itu membentuk rangkaian seri. Jadi RS1-nya bagian atas itu 300 ya, yang ini. Bagian bawah juga 100 dengan 200 seri, yaitu sama, yaitu 300 ohm juga. Kemudian kita paralelkan 300 dengan 300, tentu saja setengahnya, yaitu 150 ya. Nah setelah itu baru kita bisa menghitung arus dari hukum ohm ya, E bagi R tambah R. E nya kita isi 10, R nya kita isi hambatan totalnya, yaitu berupa rangkaian paralel tadi ya, 150, dan R nya 0. Jadi kita dapatkan I nya adalah 10 per 150 atau 1 per 15 ampere. Ini adalah I. Nah bagaimana dengan voltmeternya? Berarti kita harus mencari dari hukum ohm, itu V sama I kali R ya. I PQ yang melewati PQ dikali dengan RPQ. Nah, RPQ nya kita sudah dapat, yaitu 200 ohm. I PQ nya adalah setengah dari I atau setengah dari nilai ini ya. Jadi kalau saya hitung I PQ nya setengah kali 1/15 dari sini, kalikan dengan RPQ nya 200 ya, karena ini paralel ya. Jadi kita dapatkan adalah 20 per 3 volt. Ya, soal nomor 5. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan oleh gambar berikut. Kuat arus yang melewati kawat K atau melewati baterai adalah, ini adalah soal SBMPTN 2015 ya. Jadi ini rangkaiannya adalah rangkaian jembatan Wheatstone ya, seperti bentuk yang terakhir. Tapi kita perlu cek dulu apakah nilai ini 2 kali 6 itu sama dengan 6 kali 2 ya, sama tentu saja. Artinya arus yang melewati R5 ini, yang 5 ohm ini, itu bernilai 0. Jadi potensial listrik antara A dan B nya 0. Arusnya yang melewati sini berarti tidak ada ya, atau PAB nya bernilai 0. Jadi gambarnya sekarang saya sederhanakan seperti berikut. Jadi ini sama ini kan nyambung ya di sini. Demikian juga yang ini, 2 ohm dengan 2 ohm nyambung ya. Jadi rangkaian seperti ini. Nah untuk hitung I, kita hitung R totalnya. Berarti ini R paralel dulu. Yang pertama 1 ohm, setengahnya dari 2 ya. Kemudian ini juga paralel, setengahnya dari 6 yaitu 3. Kemudian ini dan ini membentuk rangkaian seri. Jadi R totalnya adalah 4 ohm. Untuk menghitung arus kita gunakan hukum ohm, E per R tambah R. E nya 2, R nya 4 ohm, dan R kecilnya tidak ada. Jadi arus yang melewati baterai ini adalah bernilai setengah ampere ya. Demikian pembahasan mengenai jembatan Wheatstone, listrik dinamis fisika kelas 12. Jangan lupa untuk subscribe ya bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari nonton video ini. Boleh juga untuk komen yang positif tentunya, dan membangun buat pengembangan channel saya ini. Oke, sampai di sini. Terus semangat belajar dan jangan cepat menyerah ya. Terima kasih.